Assalamualaikum sawadikap. Oke, selamat datang di puncaknya segala emosi, puncaknya segala nafsu birahi. Dimana lagi kalau bukan di puncak film. Oke, kali ini Mimin bakal review film yang berjudul Hellbound. Dimana film ini adalah film Netflix yang digarap di Korea. Yang mana film ini memiliki 6 episode. Dan khusus kali ini video ini akan membahas episode pertama sampai episode ketiga. Yang mana film ini berlatar di dunia manusia yang menghadapi fenomena supranatural yang sangatlah menakutkan karena datangnya utusan dari neraka untuk sebuah kutukan. Lalu akankah kutukan ini segera selesai? Ya, sebelum lanjut, karena video ini bersifat full spoiler, maka akan lebih baik jika kalian menonton videonya secara full movie. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Saat ini kita diperlihatkan situasi di sebuah kafe yang sedang dipadati pengunjung. Dan salah satu di antaranya adalah seorang pria yang bernama Joe. Ia terlihat ketakutan dan berkeringat dingin di wajahnya Joe. Dia menatap sebuah layar handphone yang saat itu tepat menunjukkan tanggal 10 November pukul 1:20. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang getarannya membuat barang-barang berjatuhan mirip gempa bumi. Tapi ternyata itu bukanlah gempa, melainkan datangnya 3 sosok yang mirip King Kong yang sangatlah mengerikan. Dan ketiga makhluk misterius itu menyerang Joe dan menghujaninya dengan pukulan-pukulan. Hingga di suatu titik ia tak bisa kabur lagi. Ia pun tewas mengenaskan dengan badan gosong yang mana terkena suhu yang sangatlah panas. Setelah peristiwa itu, kepolisian melakukan investigasi untuk menyelidiki kasus yang cukup rumit ini. Karena tak ada barang bukti apapun yang tertinggal di lokasi. Dan mereka mencurigai kasus ini ada kaitannya dengan sebuah sekte atau organisasi yang disebut Kebenaran Baru. Saat detektif Kyung Hun sedang mengecek TKP, terlihat organisasi Kebenaran Baru yang sedang melakukan ceramah yang dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Jung Jin Soo. Yang mana isi dari ceramah itu adalah tentang kasus kematian yang baru saja terjadi, yang sebelumnya juga telah menimpa banyak orang di berbagai negara. Ia menyebutkan para korban yang diketahui memiliki catatan kriminal ini sebelumnya sudah diramalkan akan mati dalam 5 jam sebelum kejadian. Dia juga menyimpulkan bahwasanya Tuhan sedang memperlihatkan gambaran neraka agar manusia semua mau bertobat. Dan detektif menggali informasi ke Ketua Jun untuk penyelidikan yang lebih lanjut. Tak sengaja, ia juga jumpai anaknya yaitu Hye Jung yang ternyata bergabung di komunitas tersebut. Setibanya di rumah, detektif membuka laptopnya untuk mencari beberapa kejadian yang mirip dengan kasus yang sedang ia tangani. Seketika itu juga ia teringat akan kematian istrinya yang tewas dihabisi seseorang beberapa tahun silam. Seorang pria bertopeng yang menyebut dirinya Arrowhead telah melakukan live streaming mengomentari kasus Joe Hye. Dia menyebut tak ada yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Ia mengajak pengikutnya untuk mencari tahu dosa-dosa Joe Hye Min Hun dan membiarkan semua orang tahu apa kehendak Tuhan selanjutnya. Dan Arrowhead rupanya telah mendoktrin pengikutnya sebagai ajang balas dendam pribadi. Hal itulah yang disebut oleh seseorang pria yang sedang diwawancarai. Tapi kemudian setelah menyampaikan pendapatnya itu, ia justru disandra dan dihajar oleh sekelompok pengikut Arrowhead karena dianggap telah menyangkal kehendak Tuhan dan hanya memikirkan duniawi. Kemudian kejadian pengeroyokan itu pun langsung ditangani oleh polisi yang berhasil menangkap pelaku, yang ternyata mereka semua masihlah di bawah umur. Sementara itu, di lain tempat, seorang wanita yang bernama Park Junja mendapatkan sebuah ramalan tentang kematiannya yang akan terjadi dalam 5 hari lagi. Dia yang cemas menyerahkan video kepada ketua Jung Jin Soo untuk dianalisa. Tak hanya itu, ia juga mengunjungi seorang pengacara karena ia merasa keberatan dengan rencana Jung Jin Soo yang akan melakukan perekaman saat Park pergi ke neraka dengan imbalan sejumlah uang sebagai warisan untuk anak-anaknya. Kemudian pengacara Min
awalnya ragu untuk membantu Park. Tapi karena bujukan rekannya, mereka sepakat untuk menerima kasus itu. Karena mereka meyakini makhluk misterius tersebut tak akan muncul. Dan inilah saatnya untuk mempermalukan sekte kebenaran baru. Mereka kini berada di rumah Park Junja. Tampaknya detektif juga hadir setelah mendapat informasi adanya ramalan yang diterima Park Junja. Singkat cerita, mereka membuat perjanjian yang mana Ketua Jung telah membayar sejumlah uang sebagai DP dan akan ia lunasi setelah Park menuju ke neraka sebesar 3 miliar won. Wow. Identitas Park juga harus dirahasiakan dari publik. Wanita itu terlihat pasrah menerima kematiannya dengan harapan kedua anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik sepeninggalannya. Ketua Jung sangatlah kepikiran dengan ketidakhadiran suami Park di sana. Ternyata Park adalah orang tua tunggal yang melahirkan kedua anaknya dengan ayah biologis yang berbeda. Gimana ini maksudnya berbeda, Bung? Hal ini membuat Ketua Jun mencecarnya dengan beberapa pertanyaan yang akhirnya membuat ia menduga bahwa kutukan masuknya wanita itu ke neraka akibat Park yang dulunya seorang pelakor. Taulah ya pelakor ya, kupu-kupu malam. Dan pengacara Min berencana memindahkan kedua anak Park ke luar negeri karena identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Kemudian polisi tak percaya setelah mendapat hasil otopsi dari pihak forensik yang menyebutkan bahwa mayat Joe bukanlah manusia. Kepala detektif itu pun tampaklah marah dengan hal yang tak masuk akal ini. Karena seperti yang kita tahu, kasus tewasnya Joe terjadi di siang hari. Dengan banyaknya orang yang menyaksikan sendiri, Joe menghindari dari serangan makhluk itu. Di lain tempat, Arrowhead kembali melakukan live streamingnya ketika berita ramalan kematian Park akan terjadi beberapa hari lagi. Salah satu pengikutnya memberikan info tentang dosa Park yang telah hamil di luar nikah. Dan identitas Park pun yang sudah diketahui komunitas Arrowhead menjadi heboh di internet. Dan juga membuat spekulasi dan merinci dosa-dosa Park setelah melihat luka memar di foto anaknya yang kemungkinan akibat dianiaya ibunya sendiri. Lalu Arrowhead memprovokasi pengikutnya untuk mencari keberadaan anak dari Park Junja. Pengacara Min menjemput keluarga Park karena kondisi yang sudah tak aman lagi. Sepanjang perjalanan, orang-orang tampaknya sudah mulai mencurigainya. Dilihat dari tatapan yang sinis. Kemudian kita diperlihatkan di mana detektif yang tak menemukan anaknya di rumah. Hejung yang beralasan tengah berada di rumah temannya untuk mengerjakan tugas, tapi ternyata ia sedang bersama dengan Ketua Jung. Kemudian Hejung menceritakan tentang awal mula ibunya ditemukan tewas di mana kejadian itu terjadi 6 tahun silam. Pada saat ibunya akan pergi ke tempat suaminya bekerja untuk mengantarkan baju ganti. Lalu Ketua Jung Jinso dan Hejung telah berhasil melacak keberadaan penyebab kematian ibunya yang kini sudah bebas dari penjara setelah menerima vonis 6 tahun penjara. Ketua menilai itu semua tak sebanding dengan penderitaan yang Hejung alami sepeninggal ibunya. Sehingga Ketua Jung membujuk Hejung untuk melakukan suatu hal yang mana mereka menculik pria tersebut dan membakarnya hidup-hidup. Gila boy, dibakar boy. Di suatu tempat, perbuatan Ketua Jung tentunya sangatlah bertolak belakang dengan sikapnya yang kita kenal alim ketika ceramah. Dan mayat pria yang sudah gosong itu pun dibuang di bangunan yang kosong dan menjadi pemberitaan media yang menghubungkannya dengan kejadian mistis yang Joe alami. Sayangnya tim forensik kesulitan untuk memastikan DNA korban dengan kartu identitas yang ada di samping mayat tersebut. Kemudian kedua anak Park kini berada di bandara dan akan menaiki sebuah pesawat. Wajah mereka kini tersiar di berbagai internet, membuat penumpang lain memandanginya. Park sangat sedih ketika berpisah dengan kedua anaknya. Kemudian aksi Arrowhead rupanya semakin gila saja. Ia berhasil mendoktrin pengikutnya bahwa mayat yang ditemukan di bangunan kosong adalah tewas akibat hukuman langsung dari neraka. Lalu warga mengolok-olok Park yang merupakan seorang pendosa. Aksi massa pun semakin tak terkendali ketika menyerang kantor polisi yang beralasan bahwa kepolisian tak selayaknya untuk menyelidiki hukuman dari Tuhan lewat makhluk dari neraka itu. Mereka yang disebut memiliki aliran sesat
juga memaksa polisi untuk membebaskan anggotanya yang sempat ditahan. Lalu eksekusi terhadap Park Chun-ja tiba pada waktunya. Di suatu tempat, ia duduk di kursi kesakitan sambil disaksikan puluhan reporter dan sekelompok orang dari sekte kebenaran. Detektif mempertanyakan Ketua Jung yang tak hadir dalam momen yang sudah dibayarnya. Semua orang dibuat penasaran apakah gerbang neraka benar-benar akan terbuka untuk pendosa seperti Park. Dan sebagian orang mempercayai eksekusi dari neraka ini adalah bentuk campur tangan Tuhan atas konsekuensinya dari dosa yang telah dilakukan. Beberapa lama kemudian datang 3 makhluk misterius mirip di awal cerita tadi. Mereka menghabisi Park sama persis dengan yang dialami Joe. Semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut hanya bisa tertegun dengan hal mengerikan itu. Begitu juga dengan kepolisian yang dari awal tak mempercayainya. Semua orang mendadak memohon pengampunan setelah melihat hukuman langsung dari neraka. Pengacara Min masih syok dengan kematian Park Chun-ja yang dianggap sangatlah misterius. Kemudian detektif terbangun di sebuah rumah sakit karena cedera kepala. Tapi anehnya, ia tak menemui satu orang pun bahkan ketika dirinya berada di rumah. Dia semakin khawatir karena anaknya belum bisa dihubungi sejak kemarin. Esok harinya, detektif bingung karena tak ada satu temannya yang datang ke kantor. Ia langsung menyetel siaran TV yang akan melakukan wawancara dengan Ketua Jung Jin-soo. Ternyata selama ini ia kerap menolong banyak orang. Ia juga sebenarnya telah memperingatkan warga Korea tentang adanya gerbang neraka sejak 20 tahun silam. Sekalipun belum banyak orang yang mempercayai, sehingga sosok Ketua Jung Jin-soo adalah orang yang paling banyak dicari saat ini. Lalu Ketua Jung berbicara tentang adanya pesan supranatural yang dikirim Tuhan, sehingga pihak hakim dan kepolisian pun harus mengambil keputusan. Lalu organisasi kebenaran baru telah meneliti 132 ramalan dan eksekusi dari gerbang neraka dan berikut catatan para pendosa. Tapi ada satu hal yang terlihat janggal dari video tersebut. Seketika membuat detektif menyadarinya. Ternyata ada pakaian anaknya yang tergantung di sana. Ia lalu bergegas menuju ke rumah Ketua Jung, walau sempat dihalangi oleh banyak pengikut Ketua Jung yang semakin membludak. Setibanya di sana, detektif tak menemukan keberadaan Ketua Jung dan anaknya. Ia justru mendapat kecaman dari berbagai warga. Namun kejadian tersebut berakhir ketika Ketua Jung menelpon detektif untuk menemuinya di suatu tempat. Sementara itu, identitas pengacara Min yang membantu kasus Park semakin terkuak. Itu membuatnya semakin terpojok dan tak dapat pembelaan dari siapapun. Terlebih lagi, rekan kerjanya pun sudah menjadi amuk massa karena isu yang beredar. Mereka dituduh sebagai manusia yang menyangkal pesan Tuhan. Padahal saat itu pengacara Min sudah mendapatkan bukti tentang Ketua Jung. Ibu dari pengacara Min turut menjadi korban kegilaan pengikut Arrowhead. Wanita tua yang saat itu sedang berada di parkiran mobil mendapatkan pukulan hingga tewas. Kemudian kita kembali ke detektif yang kini sedang berada di sebuah panti asuhan yang terbengkalai untuk mencari keberadaan anaknya. Ia kemudian bertemu dengan Ketua Jung di sebuah ruangan yang mana sebuah rahasia besar pun terungkap. Dan rahasia itu adalah sebenarnya Ketua Jung sudah menerima ramalannya sejak 20 tahun silam. Tapi sampai saat ini ia masih belum mengetahui dosa besar apa yang telah ia perbuat, hingga ia dipastikan masuk ke neraka. Itulah alasan Ketua Jung selama ini getol untuk mencari informasi tentang ramalan para korban dan membentuk organisasi keagamaan. Kemudian detektif diminta merahasiakan kematian Ketua Jung dengan cara yang mengerikan ini untuk menukarnya dengan keselamatan Hae-jung. Lalu pengacara Min menuju ke suatu tempat dengan pedoman sebuah buku. Pengacara Min berhasil menemui pendeta yang dulu sempat merekam perbincangannya dengan Ketua Jung 20 tahun silam. Terdengar jelas suara Ketua Jung yang sedang mendapatkan ramalan kematiannya tepat malam ini. Pengacara Min akhirnya bisa mendapatkan bukti yang membantah doktrin jati diri Ketua Jung yang terlebih dari seorang pendosa, sehingga sekte yang dibuatnya bisa dibubarkan. Namun, semua usaha itu sia-sia karena pendeta tersebut rupanya sudah bekerja sama dengan Ketua Jung. Ia diperintahkan untuk menghabisi nyawa pengacara Min, dan sebagai imbalannya,
pendeta itu akan dinobatkan menjadi ketua kebenaran baru setelah Jung Jin-soo meninggal dunia. Pengacara Min terkapar setelah mendapat perlakuan dari pengikut Arrowhead yang sungguh tak berperi kemanusiaan. Lalu ramalan ketua Jung Jin-soo benar-benar terjadi. Makhluk yang sampai sekarang belum diketahui dari mana asalnya itu menghabisi Jung Jin-soo dengan caranya yang khas. Dan detektif menuruti semua keinginan ketua Jung untuk menyingkirkan mayatnya dan merahasiakannya. Ia akhirnya bisa bertemu dengan Hye Jung di rumahnya dengan selamat dan bersambung. Oke, itu tadi rangkuman alur cerita dari film Hellbound episode 1 sampai episode 3. Dan untuk video selanjutnya kita akan review alur cerita film Hellbound episode 4 sampai episode 6. Maksudnya sampai selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah untuk beberapa film yang ingin kalian tonton berikutnya. Dan terima kasih untuk semuanya. Semoga rezekinya tambah banyak. Thanks for watching and sawadee krap.